Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mereview hadis dari teman saya yaitu Muhammad Arsyad. Adapun hadisnya yaitu An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyaratin nisaati an yurifa'al ilmu wa yadbutal juhlu wa yushrabu khamru wa yuzharu zina, yang artinya dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda akan segera tibanya hari kiamat adalah yaitu diangkatnya ilmu, tampaknya kebodohan, diminumnya khamar dan tersebarnya perzinaan. Hadis riwayat Bukhari. Adapun makna hadis tersebut yaitu dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, diangkatnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu dari muka bumi dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mematikan ulama. Ketika seseorang ulama meninggal dunia, maka ilmunya juga diangkat walaupun tidak secara keseluruhan. Bisa jadi ulama tersebut menyebarkan ilmunya dengan cara mengajarkannya kepada murid-muridnya atau dengan mengabdikannya dengan tulisan. Matinya ulama tidak hanya berarti roh ulama tersebut dicabut, tetapi bisa juga dengan menghilangkan kewibawaannya. Seperti ulama yang terkena fitnah, maka keberadaan roh dalam jasadnya tidak memiliki pengaruh karena ia telah kehilangan kewibawaannya sebagai seorang ulama. Artinya, perkataannya sudah tidak didengar lagi oleh umat. Kemudian selanjutnya, yang kedua, tersebarnya kebodohan. Kondisi ini akan terjadi secara otomatis saat ilmu sudah diangkat, sehingga yang terjadi di tengah-tengah umat hanyalah berbagai kebodohan yang dipertontonkan. Dalam kondisi ketidakadaan ulama yang bisa diandalkan, umat akan muncul penyuluh agama karbitan dan ilmunya tidak melewati tenggorokan. Akan muncul mubalik ahli retorika yang pandai mempengaruhi massa tapi nir ilmu, dan akan muncul pula ahli-ahli fatwa yang hanya mengandalkan Google sebagai sumber keilmuannya. Dalam kondisi seperti ini, maka akan menjadi orang-orang sesat lagi menyesatkan secara otomatis untuk tidak memiliki sandaran keilmuan yang bisa mereka andalkan, sehingga kebodohan akan merajalela. Yang ketiga, maraknya minuman keras. Salah satu sumber kejahatan terbesar adalah minuman keras. Dengan minuman keras, seseorang kehilangan kesadaran akan setiap perbuatan yang dilakukannya. Orang itu pun tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Kehilangan filter pembeda yang berupa akal ini membuat seseorang tidak ubahnya bak bintangnya, sebab satu-satunya pembeda antara manusia dan bidang hanyalah akal dengan kemampuan berpikir. Ketika akal seseorang tertutupi, maka jika ia buas akan sebuas bintang, sedangkan jika dia dugu akan sedugu keledai. Yang keempat, tanda lain dari terjadinya kalimat kiamat adalah zina dilakukan secara terang-terangan seperti sepintas lalu.
Perbuatan zina seakan tidak merugikan pelakunya karena dilakukan suka sama suka. Tapi kenyataannya pelaku zina dan anak keturunannya dirugikan dengan perbuatan tersebut karena merusak tantangan keluarga dan masyarakat yang telah diatur secara apik oleh setiap agama termasuk Islam. Yang keempat, tanda kiamat ini merupakan keburukan yang akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai. Kemudian, adapun biografi Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Adhar bin Damadham bin Zaid bin Haram bin Juna bin Amir bin Gon bin Ali bin Malik bin Taymullah bin Tasalabah bin Amr bin Khazraj adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir pada 612 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Meninggal pada 709 Masehi di Basrah, Irak. Orang tua Ummu Salamah, Melekat bin Al-Nadr bin Damdam bin Zaid bin Haram. Anas bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Sedangkan sahabat yang terakhir meninggal secara umum adalah Abu Tufail. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi semasa dia masih kecil. Dia berkhidmat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Nabi juga selalu mendampingi Anas bin Malik untuk memberi petunjuk ajar pada Anas seperti dalam memulakan makan. Nabi perintahkan Anas supaya membaca doa dan ambil makanan yang berada di hadapan dahulu. Baik sikap Nabi mengajar Anas bin Malik. Baik, itulah tadi video itulah tadi hasil review saya, materi dari teman. Mungkin ada manfaatnya bagi teman.